Di sini notice ada bayangan hitam. Tepat di atas dahan pohon itu ada bayangan hitam. Sekilas bayangan tuh macam ya udah bayangan kayak gitu aja ya kan. Tapi waktu diperhatikan lagi, Wak, bentuknya udah berubah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku datang lagi membawakan satu kisah horor Wawa part selanjutnya. Kisah yang akan aku ceritakan ini adalah pengalaman horor Wawa waktu dia bekerja di resto legendaris yang ada di kotanya, Wak. Dari luar resto ini memang kelihatan biasa aja, pengunjungnya banyak kali, bau masakannya juga wangi dan suasananya selalu kelihatan hidup gitu. Tapi begitu malam datang, Wak, tempat ini langsung berubah total. Hawanya tuh langsung gak enak, suasananya mencekam dan bikin siapapun yang ada di dalamnya, baik pengunjung ataupun juga karyawan, ngerasa gak tenang ada di situ. Padahal resto ini terkenal kali loh, Wak, karena bentuk bangunannya yang memang unik gitu loh. Lokasinya juga strategis dan masakannya juga enak-enak. Masakannya bikin siapapun pengen balik ke sana lagi. Tapi siapa sangka di balik aroma masakan yang menggoda itu, resto ini ternyata punya energi mistis yang jauh lebih kuat dari sekedar rasa lapar. Dan energi itu jugalah yang menjadi awal mula datangnya kejadian horor yang menimpa Wawa dan juga beberapa orang yang singgah ke sana. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Desi. Halo Desi. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami langsung sama Desi waktu dia bekerja menjadi seorang kasir di salah satu resto terkenal di kotanya, Wak. Sampai sekarang resto ini masih ada dan masih beroperasi. Jadi untuk menjaga privasinya kita nggak usah sebutin bahkan namanya, nama aslinya pastinya, lokasinya juga di mana, di kota mana, kita samarin aja menjadi nama Resto Enak. Ya, nah kisah ini, Wak, bermula waktu Desi ini baru saja lulus SMA dan bingung mencari pekerjaan. Sampai akhirnya omnya yang bernama Om Agus nawarin dia kerja di Resto Enak ini, Wak. Nah, restoran ini ada homestay-nya, Wak. Nah, Om Agus kerja sebagai penjaga homestay. Kebetulan waktu itu Resto Enak ini lagi buka lowongan kasir, makanya Om Agus ini langsung nyaranin si Desi untuk mendaftar. Dengar itu Desi tertarik, bolehlah Om, ya aku juga mau gitu. Syaratnya apa-apa aja gitu. Udah, kamu cuma tinggal bawa CV aja, terus besok waktu kamu bawa kamu bisa langsung wawancara sama ownernya, namanya Pak Anwar. Nanti bilang aja kamu ponakannya Om gitu. Oh siap Om, besok mau langsung datang ke sana gitu kan. Dah tuh besok paginya Desi pun datang ke Resto Enak ini untuk naruh berkas lamaran sekaligus juga interview. Ternyata di hari itu Desi juga langsung dikabarin, Wak, kalau dia langsung diterima dan bisa langsung kerja besoknya. Pak Anwar juga bilang, di sini Desi ada masa training dulu 2 bulan ya. Kalau misalnya kamu lolos, kamu bisa langsung menjadi pegawai tetap. Oh iya Pak, baik, saya paham gitu kata Desi. Dah selesai wawancara, Desi pulang dengan perasaan yang lega, seneng dia kan lolos dia kan. Malamnya dia tidur lebih awal supaya dia nggak telat besok di hari pertamanya. Nah, besoknya Desi bangun pagi dan siap-siap berangkat kerja ke Resto Enak ini, Wak. Resto ini kayak tadi ku bilang lokasinya memang strategis sekali, tepat di samping jalan besar yang tiap hari ramai sekali dilewati kendaraan. Dari pinggir jalan, Wak, resto ini tuh langsung bisa menarik perhatian orang-orang yang lewat. Resto itu tuh berbentuk macam bangunan khas suatu daerah lah gitu, Wak. Atapnya menjulang tinggi dan yang bikin resto ini unik, semua menunya itu disajikan prasmanan gitu, Wak. Jadi pengunjung bisa langsung ngambil makanan sesuka hati, habis itu langsung tinggal bayar. Dan selain itu resto ini juga menyediakan homestay untuk tamu yang mau menginap. Nah, menariknya lokasi homestay ini juga adanya di atas bukit, Wak, dekat si resto ini. Jadi kalau misalnya mau ke sana, pengunjung tuh harus kayak mendaki kecil gitulah, beberapa anak tangga dulu supaya bisa langsung nyampe ke lokasinya, ke homestaynya. Jadi restonya itu ada di pinggir jalan besar, sedangkan homestaynya naik sedikit lebih tinggi di atas restonya. Kebayang ya? Nah, karena homestaynya ini terbilang nyaman dan juga makanan restonya enak-enak, Wak, tempat itu pun nggak pernah sepi katanya. Kata Desi setiap weekend tamu dari luar kota itu sampai ngantri loh, cuma untuk makan atau nginep di Resto Enak ini aja. Makanya Desi pun betul-betul semangat kali ini untuk mulai kerja di situ. Hari pertama Desi kerja bertepatan dengan hari Minggu, hari Minggu weekend. Jadi sejak awal dia udah disambut riuhnya resto yang penuh. Cuman untungnya sebagai seorang kasir Desi bisa cepat nangkap lah gitu alur kerja dari arahan teman-teman lamanya. Mulai dari urutan input pesanan, nyocokin nota dengan meja, sampai koordinasi sama dapur Desi udah lumayan paham. Dan dia juga cepat akrab tuh sama tim-tim lain. Ada yang tugas masak, ada penyaji minuman, dan juga yang bersih-bersih homestay. Dan ada juga yang jaga malam, macam tadi itulah omnya Om Agus ya kan. Tapi
Tapi di hari pertama itu pula Nadia, aku udah ngerasa ada yang ganjil di sana. Dimana aku tuh ngerasa kalau hawa di dalam resto tuh kok macam berat kali. Khususnya di area dapur sama tangga menuju homestay. Kadang Desi tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia gitu, Wak. Cuman waktu dilihat gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Awalnya Desi masih berusaha untuk positif thinking, waktu itu cuma perasaan aku aja kali gitu ya. Sayangnya semua itu bukan cuma sekedar firasat, Wak, tapi itu adalah pertanda bahwa ada yang gak beres di tempat itu. Dah, di malam harinya nih, masih di hari pertama kerja nih, Wak ya. Desi tuh langsung disambut sama kejadian mistis yang bikin dia kebayang-bayang sampai sekarang. Jadi di hari itu, karena hari Minggu, dari pagi sampai sore pengunjung yang datang ke sana kan nggak habis-habis tuh. Sampai akhirnya Pak Anwar ngumumin sesuatu. Hari ini kalian semua lembur ya, termasuk kamu anak baru, Desi kamu bantu-bantu di sini. Soalnya nanti jam 8 malam ada 3 rombongan bus yang mau mampir. Kalian standby di posisi masing-masing ya gitu kata Pak Anwar. Oh siap Pak kata mereka. Dari itu mereka lembur lah ini sama-sama kan. Semua koki langsung gerak cepat lah itu nyiapin masakan biar pas rombongan itu datang semua udah siap nih. Dan tepat jam 8 malam, satu persatu suara bus pun mulai masuk lah di halaman resto. Terus gak lama rombongan langsung turun dan langsung duduk di meja yang sudah mereka pesan. Nah menjelang malam, suasana udah mulai agak lengang tuh di kasir. Nah karena belum ada yang mau bayar, Desi inisiatif jalan ke parkiran untuk nawarin rokok ke supir. Dan ini memang servis dari si resto enak ini, Wak. Jadi kalau misalnya ada supir-supir yang bawain rombongan banyak, kasih dia rokok, kasih dia kopi, kayak gitulah. Dan pergilah dia nih ninggalin meja kasir, mau menuju ke sana. Tapi tinggal beberapa langkah aja nyampe ke parkiran, Wak. Desi ngelihat ada perempuan pakai baju putih. Lagi jongkok dekat tanaman-tanaman resto enak tuh lah. Lagi jongkok, terus kepalanya nunduk gitu. Desi pikir itu salah satu rombongan yang lagi sakit ya kan. Karena kasihan, Desi mau ngedeketin si perempuan itu, mau ngecek kenapa nih jangan sakit. Tapi pas baru aja mau jalan ke sana, Wak, temen Desi yang namanya Bu mau nanya, Mbak Desi mau kemana gitu kan. Oh itu Bu, ada perempuan jongkok di situ, aku takut dia sakit katanya. Bu Mun nengoklah ke arah yang ditunjuk si Desi. Nah waktu dia tengok, ekspresinya si Bu Mun ini mendadak tegang. Udah Mbak Desi, Mbak balik aja ke kasir, biar aku aja yang lihat kata Bu Mun. Nah di situ Desi sempat bingung, soalnya nadanya Bu Mun tuh tiba-tiba macam serius gitu loh, Nat. Tapi kan anak baru ya kan, Desi nurut aja, dia balik lagi lah ke meja kasir. Meja kasirnya juga ada kawan lamanya kan. Nah cuman nggak tahu kenapa si sosok perempuan tadi itu masih terus kebayang Nat sama aku. Nggak tahu, aku langsung kepikiran sama dia aja. Apalagi dari tadi posisinya si cewek ini juga sama sekali nggak berubah ya kan, dia jongkok aja di situ. Tuh orang sakit apa kayak gimana sih batinnya si Desi. Nah dah ya, tapi udahlah Desi tinggalin aja lah ini ke kasir. Gak lama kemudian Bu Mun balik lagi nih, Wak, nyamperin si Desi. Tegang muka ya. Desi nanya, gimana Bu, Mbaknya tadi gak kenapa-napa kah gitu. Bu Mun senyum pertama. Udah Mbak, jangan dipikirin ya, kata dia kayak gitu. Nah waktu Bu Mun kayak gitu langsung ngaku, ini ada yang disembunyiin nih sama Bu Mun, pasti dia gak beres nih gitu kan. Tapi karena sungkan mau nanya, Desi cuma ngangguk-ngangguk aja, Wak. Udah terus balik lagi nih fokus kerjain urusannya. Untungnya sisa malam itu berlalu dengan baik-baik aja, Wak. Tapi meskipun begitu, perempuan jongkok tadi itu masih keingat terus sama aku, Nadia. Masih keingat. Dan entah kenapa aku selalu keinget dia aja. Tapi udah di hari itu aja, Wak. Hari-hari berikutnya untung nggak ada lagi. Nah di hari-hari berikutnya hidupnya si Desi ini berjalan normal. Dia tetap kerja di resto enak tanpa ada kendala yang berarti, Wak. Setelah 2 bulan berlalu, Desi alhamdulillahnya lulus dari masa percobaan dan resmi langsung jadi karyawan tetap dia. Nah sejak itu hari-hari Desi di resto enak ini ya kayak gitulah, dia kerja, ngobrol, pulang, ngambil kayak gitu aja lah terus sampai gak kerasa udah 2 tahun aku kerja di sana. Di tahun kedua kerja, Wak, yang pertama udah gak ada apa-apa nih kan, 1-2 tahun tuh aman-aman aja. Itulah cuman pertama itu aku macam diliatin sama si sosok itu yang waktu itu aku juga nggak tahu itu betulan orang apa enggak. Tapi 2 tahun aku kerja di sana nggak ada diganggu aku, Nadia. Aman-aman aja, walaupun memang hawa dekat situ tuh kadang ada yang nggak enak dekat dapur, ada yang nggak enak dekat tangga, tapi ya sudah lah selagi dia nggak liatin depan aku. Di tahun kedua ini, Wak, mulai ada lagi yang berubah dari si resto enak ini. Waktu itu omnya si Desi, Om Agus itu tiba-tiba ngajuin resign, Wak. Katanya ada urusan keluarga. Tapi dari cara bicaranya aku udah ngerasa kayaknya ada yang disembunyiin lah sama Om Agus soal si resto itu. Tapi karena juga sungkan, Desi nggak pernah nanya apapun lagi sama Om Agus. Kalau Om Agus bilang memang karena ada urusan keluarga, ya udah gitu kan. Terus beberapa minggu kemudian posisi Om Agus ini digantikan sama orang baru, Wak, namanya Pak Anto. Oke. Pak Anto ini baik, nah dia baik kali orangnya. Tugasnya ya sama, ngejagain homestay tapi khusus malam hari. Persis kayak tugasnya Om Agus. Dan karena Pak Anto ini kerjanya selalu malam, Desi juga sedikit ngerasa terbantu tiap kali dia ini harus lembur. Karena kan pasti ada yang pasti ada yang nemenin, ada Pak Anto gitu kan. Awalnya Desi ngerasa senang-senang aja, Wak, kerja sama si Pak Anto ini. Tapi belakangan ada hal-hal kecil yang mulai bikin Desi ini
rada nggak tenang. Entah kenapa, Nat, tiap kali aku lembur malam nih ya, aku tuh sering kali nyium wangi melati. Wanginya nyengat kali, nyengat. 2 tahun aku di sana nggak pernah malam-malam aku cium bau melati. 2 tahun aku kenal orang-orang ini nggak ada yang pernah pakai parfum melati juga. Nggak ada tanaman melati di situ. Cuman bau tuh nyengat kali. Awalnya aku pikir ya udah itu cuman kebetulan aja kan. Tapi kok baunya makin sering muncul. Nggak cuman itu aja, Wak. Belakangan di sini juga mulai dengar ada suara-suara aneh. Waktu dia lagi kerja malam, kadang ada aku dengar suara cewek nangis, Nat. Ada suara cewek ketawa pelan-pelan dari arah belakang dapur, bukan dari homestay. Kalau dari homestay mungkin ada tamu ketawa-ketawa, enggak. Ada lengang nih yang ketawa-ketawa dari dapur. Ada tuh gangguan-gangguan kayak gitu. Sampailah di suatu malam diganggu langsung si Desi nih, Wak. Dan ceritanya di malam itu Desi lagi kerja kayak biasa ya kan. Terus malamnya waktu lagi jaga, Wak, ada 4 orang yang datang ke resto itu. Ada 2 cowok, ada 2 cewek. Macam mereka lagi double date mungkinan. Mereka masuklah ke resto, ngambil makanan, terus makanlah ini di meja mereka sambil sesekali ngobrol. Suasana waktu itu lumayan sepi, Wak. Pengunjungnya kebetulan cuma mereka berempat aja. Dan nggak pernah kayak gitu. Biasanya selalu rame kan, cuma waktu itu lagi sepi dan yang datang mereka berempat. Nah, di tengah ketenangan itu, tiba-tiba salah satu cowok yang ada di sana jalan nih ke arah Desi. Dia nanya, "Mbak, barusan ada tamu selain kami ya?" Kata kayak gitu. "Oh enggak, Pak, dari tadi yang saya lihat cuman Bapak sama teman-temannya aja." "Oh tapi tadi saya ngelihat ada cewek loh, Mbak. Cewek jalan dari sini ke lorong homestay. Dia pakai baju putih. Tadi saya tanya ke teman-teman saya, tapi mereka bilang mereka nggak lihat. Cuma saya penasaran, makanya saya tanya sama Mbak, ada tamu lain kah selain kami yang makan di sini? Dia pakai baju putih, Mbak, cewek," gitu kan. Sambil nunjuk itu ke lorong menuju ke tangga homestay itu, Wak. Nah, si Desi refleks nengok juga lah ke arah yang ditunjuk sama si bapak ini ya kan. Tapi waktu ditengok nggak ada, Wak. Lorongnya kosong. "Oh enggak, Pak, nggak ada orang juga di sana. Dari tadi juga saya di sini nggak ada ngelihat tamu yang datang selain kalian berempat," gitu kata Desi. Nah, si laki-laki itu diam aja. Tapi wajahnya mendadak macam takut gitu, Wak. Dia balik lagi ke meja, tanpa banyak ngomong dia langsung ngeluarin dompet. Dia bilang, "Saya mau bayar," kata gitu. Bayar makanan dia, Wak. Terus dia balik lagi ke meja. Gak lama bangkit semua nih bertiga kawan-kawannya itu. Mau pulang. Padahal itu kopi, cemilan-cemilan mereka, makanan mereka tuh belum habis lagi, Wak. Udah buru-buru pulang aja. Dan empat-empat itu macam panik gitu loh keluar gitu kan. Aduh, kok aku tiba-tiba merinding ya. Nah, setelah keempat pengunjung itu pergi, resto itu pun hening lagi. Nah, dan itu sepi. 2 tahun aku di sana, baru itu nggak ada pengunjung satupun yang datang. Kenapa ya? Kok tumben sepi gitu. Cuma yang namanya usaha kan kadang juga rame, kadang juga sepi kan, Wak. Dah. Desi cuma bisa ngelah nafas panjang aja di situ sambil berharap jam kerja aku segera berakhir. Kalau udah nggak enak tuh suasana, aku sendiri juga di situ kan. Untungnya sampai jam kerja selesai, Desi nggak ngalamin kejadian aneh, Wak, dan dia bisa balik ke rumah dengan tenang. Nah, setelah kejadian malam itu, Wak, Desi pikir semua bakal balik normal lagi ya kan. Nggak ada gangguan, nggak ada kejadian aneh. Tapi ternyata gangguan di sana malah makin jelas lagi. Dan kali ini bukan pengunjung lagi yang kena, Wak, melainkan teman kerjanya si Desi yang namanya Adi. Ya, ini kisahnya si Adi nih. Jadi malam itu, Adi ini lagi beres-beres meja prasmanan, Wak, di area depan. Ya, tamu cuma ada lah tinggal beberapa orang ya kan, tinggal sedikit, Wak. Nah, waktu lagi ngelap meja ini, matanya Adi sempat ngarah ke kasir. Di kasir itu lagi bukan aku yang jaga Nadia, ada namanya Mbak Riri. Mbak Riri lagi duduk di sana sambil nulis catatan. Nah, selesai beresin meja, si Adi ini jalanlah ke dapur, tapi harus memang lewat meja kasir itu. Disapalah sama si Adi, "Mbak Riri masih kerja ya?" gitu. "Aku mau beresin sisa piring ya, Mbak ya. Nanti kalau misalnya nyari aku di dapur," kata si Adi. Tapi Mbak Riri diam aja, Wak. Dia nggak nyaut, dia nggak nengok muka ya si Adi, dia tetap tuh nunduk nyatat-nyatat gitu kan. Meskipun nggak direspon, Adi juga nggak baper, dia nggak marah juga. Dia mikir, oh mungkin memang lagi fokus ini Mbak Riri ngitung apa gitu kan sama urusannya. Adi lanjut lagi jalan ke dapur. Pas baru aja nyampe dapur, dia nengok Mbak Riri lagi nyuci piring, Wak. "Mbak, kamu bukannya tadi lagi nyatat-nyatat di kasir ya?" "Hah? Dari tadi loh aku di sini, aku tengok tuh cucian aku lagi banyak," kata Riri kayak gitu. "Lah, kalau Mbak Riri di sini, terus tadi aku tengok siapa?" Langsung putar badan ini, Wak, si Adi, Wak, ke arah si kasir itu. Waktu nyampe di sana, Mbak Riri yang tengok udah nggak ada. Kosong lah itu si meja kasir. Kok cepat kali hilang ya? Pasti bukan Mbak Riri nih. Merinding loh si Adi. Dia balik lagi ke dapur nemuin Mbak Riri yang asli nih, Wak. Dia ceritain lah soal tadi tuh. "Tadi aku lihat gini. Nah, dengar cerita itu, Mbak Riri juga ketakutan. Mbak Riri sama Adi berusaha nenangin diri, Wak. Meskipun jantung mereka juga deg-degan kali waktu itu kan. Udah kamu diam aja, jangan kasih tahu yang lain-lain tuh, nanti pada panik, pada nggak fokus. Udah diam. Beberapa jam berusaha tenang, jam kerja mereka untuknya selesai. Tanpa banyak bicara, mereka langsung beres-beres, matiin lampu apa segala macam, buru-buru pulang tuh. Mereka berdua ini, Mbak Riri sama si Adi, takut ada nengok sosok Mbak Riri di meja kasir. Nah, setelah kejadian dialami sama Adi, Wak, suasana di resto enak ini sempat kembali tenang tuh. Udah nggak ada lagi laporan-laporan dari karyawan-karyawan soal pengunjung ataupun karyawan yang ngelihat penampakan atau diganggu gitu kan. Tapi di hari berikutnya, Desi yang diganggu lagi, Wak.
Jadi waktu itu si Desi ini masih kerja sampai malam ya kan, dia lagi lembur atau mungkin lagi shift malam lah, pokoknya kerja malam. Sekitar jam 8 malam, Pak Anto, si penjaga homestay yang baru ini datang ke kasir sambil bawa seorang ibu sama anak laki-lakinya. Si ibu ini mau check-in ke homestay, Wak, tapi entah karena jaringan atau kayak gimana datanya belum masuk. Nah, Pak Anto minta tolong si Desi ini untuk ngecek datanya lagi gitu kan, dicek, oh ternyata udah masuk Pak, apa segala macam. Udah masuk datanya kan, barulah dibolehin check-in. Masuklah ibu ini sama anaknya nih berdua. Desi lanjut kerja lagi. Belum lama Desi lanjutin kerjanya, Wak, si ibu-ibu tadi tiba-tiba turun. Cuman dia langsung ke kasir, mukanya kesal. Mbak, kok lampu kamar tidur saya mati sih? Terus juga air showernya nggak nyala. Oh Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi sebelum tamu datang, biasanya semua cleaning service memastikan kalau kamarnya sudah dicek dan semua normal, Ibu. Enggak kok, nggak normal. Saya datang aja lampunya mati kok. Terus waktu saya mau mandi, airnya nggak keluar. Kok Ibu tuh marah-marah lah, Wak, di depan si Desi. Desi bilang lagi, oh iya Bu, mohon maaf. Ini sebagai kompensasi, Ibu pindah aja ke kamar yang lain, Ibu ya. Kamar yang ada di sebelahnya. Kebetulan malam ini ada kamar yang kosong. Enggak, saya nggak mau pindah ke kamar itu. Mending udah uang saya balikin aja. Saya nggak mau nginap di sini lagi. Homestay kalian tuh nggak beres, katanya. Hari kok Ibu tuh semarah itu dia. Dia kan komplainin ke resto kan, otomatis orang-orang di resto juga nengok ke arah dia. Nah karena situasi udah mulai nggak terkendali situ, Pak Anto nyusul lah ini ke ibu itu. Dia bilang, Bu, kalau Ibu nggak mau nginap di sini nggak apa-apa Bu. Nanti juga kami usahakan uangnya untuk dikembalikan. Tapi Bu, mohon maaf Bu, jangan marah-marah kayak gitu. Nanti mereka nggak suka. Itu kata Pak Anto. Di situ Desi langsung nggak, ini mereka nih maksud ini pasti hantu-hantu itu tuh atau makhluk-makhluk yang ada di penunggu resto tuh lah. Nah waktu ditegur kayak gitu sama Pak Anto, berhenti Ibu tuh marah, Wak. Jadi kayak panik gitu. Dah dia langsung ngelengos tuh, tinggalin mereka berdua di situ kan. Masing-masing ngomel-ngomel tuh. Awas kok ya, orang protes kok malah ditakut-takutin kata si Ibu tuh. Udah pergi Ibu tuh Nan. Masih di malam yang sama, Wak, setelah perdebatan sama si ibu tadi, Desi kan lanjut kerja lagi nih sampai jam 8:30 tuh kalau nggak salah katanya. Awalnya situasi di sana juga tenang-tenang aja. Tapi nggak lama kemudian, ibu-ibu yang komplain tadi kedengeran teriak-teriak, Wak, dari dekat kamar ya. Itu sampai kedengeran sama Desi yang ada di kasir tuh. Aku nggak mau nginap di sini, ambil barang-barang aku sekarang. Katanya kayak gitu, dia ngamuk dia dekat itu. Nah dekat itu panik, ngapa ibu ini teriak kan? Disamperin lah sama si Desi. Disamperin, ditenangin Bu, tenang dulu, tenang gitu loh. Sementara Pak Anto langsung tuh gercep masuk ke dalam kamarnya untuk ngambilin barangnya kan, disuruh ibu tuh ambilin barang aku nggak mau di sini itu kan. Karena ibunya memang mau keluar dari situ, ya udah aku juga nggak bakal maksa nah dia. Aku antarlah ibu itu tuh ke bawah. Nah pas sampai di parkiran pun bukannya makasih dia, malah disambernya koper tuh, masuk dia ke dalam mobil, dia teriak, homestay ini ada setannya, nggak akan aku kesini lagi. Langsung digasnya mobil lewat, homestay ini ada setannya. Nah setelah sedikit shock aku sama amukan si ibu tadi, nggak sengaja si Desi ini noleh, Wak, ke arah pohon yang memang ada di depan resto. Waktu ngelihat itu, Desi ini notice ada bayangan hitam. Tepat di atas dahan pohon itu ada bayangan hitam. Sekilas bayangan tuh macam, ya udah bayangan kayak gitu aja ya kan. Tapi waktu diperhatikan lagi, Wak, bentuknya udah berubah. Secara perlahan-lahan bayangan hitam tuh berubah jadi tinggi, berbentuk besar, bulunya lebat, warnanya hitam legam, matanya merah menyala. Hah? Ya astagfirullah, genderuwo. Belum habis rasa takutnya, Wak, tiba-tiba si sosok itu nurunin kepalanya diturunin ke bawah. Jadi kepalanya meluncur ke bawah kayak dia, badan yang elastis yang tinggi kali itu, Wak. Badannya masih berdiri tegap di sela-sela pohon itu. Apa nggak terkejut aku, Nan? Muter ya aku tuh nggak bisa. Betulan nggak bisa, suara tuh hilang, Nan. Dia pengen berlari, kaki aku nge-freeze, macam kaki aku dipaku di lantai itu loh. Nah karena kayak gitu dia sih kan mau minta tolong sama siapa? Sama Pak Anto kan, dia yang ada di parkiran berdua sama Pak Anto kan. Waktu dia mau minta tolong sama Pak Anto, Desi ngelihat Pak Anto ternyata juga ngelihat hal yang sama, Wak, dan dengan posisi yang sama. Pak Anto ke satu titik ke arah si pohon itu, dan Pak Anto juga nge-freeze. Matanya juga nengok ke arah pohon yang sama. Waktu dia Pak Anto nge-freeze juga, Pak Anto ngeliat juga nih gitu. Udara yang tadinya biasa aja Nadia, sekarang tiba-tiba dingin masuk ke tulang. Dan di saat yang sama itu genderuwo masih ada Nadia ya. Cuman bedanya kali ini waktu angin itu datang, lidah si sosok ini melet-melet. Kayak lagi ngejek sih. Kayak lagi ngejek aku sama Anto tuh, Wak. Cuman bedanya waktu si Desi udah ketakutan setengah mati, kalau bisa pingsan aku tuh Nadia. Cuman nggak bisa pingsan aku. Di situ Pak Anto yang sempat kaku badannya itu, Wak, akhirnya kelihatan macam berani maju selangkah tuh loh. Dia langsung bisa. Tapi Pak Anto ngomong, kok ya udah ganggu ibu tuh ya? Pergi nggak lo? Maksudnya ibu-ibu yang kabur tadi. Nah waktu digituin sama Pak Anto, hilang betul sosok tuh. Pas sosok tuh hilang, baru badan kami bisa bergerak lagi, Nan. Baru bisa. Langsung Pak Anto nyamperin aku, kamu nggak apa-apa kan, Mbak?
nangis aku di situ kan. Udah kalau mau nangis di sini. Gak apa-apa, jangan sampai anak-anak tahu. Nanti semua pada panik, pada takut nanti yang shift malam. Nanti kalau ditanya kamu kenapa nangis, bilang aja kamu shock tadi dibentak-bentak sama ibu itu ya. Itu kata Pak Anto, Wak. Padahal aku nangisnya tuh gara-gara genderuwo, ibu tuh udah alah biarin aja gitu kan. Tapi Pak Anto pesannya kayak gitu, jangan sampai anak-anak tahu gitu. Iya Pak gitu. Udah, setelah agak tenang, Desi baliklah ini ke tempat kerjaan. Dan sesekali aku juga mesti nengok ke arah pohon itu dan dia takut si sosok itu muncul lagi. Nah besok paginya Desi tetap masuk kerja seperti biasa, Wak. Tapi pas dia nyampe resto, suasananya udah beda. Biasanya kan suasana pagi ini rame sama suara kawan-kawan kerjanya atau suara-suara piring lah kan waktu sebelum si resto dia dibuka. Tapi kali ini agak sepi, Wak. Kawan-kawan kerja di sana kayak kelihatan saling pandang gitu loh. Kayak ada yang mau dibicarakan tapi ragu gitu. Nah pas Desi duduk di kasir, barulah dia dengar. Dia dengar langsung dari karyawan-karyawan di sana yang lagi bisik-bisik bahas kejadian semalam. Jadi rupanya semalam itu bukan cuma Desi sama Pak Anto aja yang nengok genderuwo kayang tuh, bukan. Beberapa kawan-kawannya yang lagi jaga malam itu, yang pulang malam itu juga ngelihat sosok itu. Nah karena orang-orang ini buka suara kalau dia lihat sosok yang sama, Desi juga cerita lah. Iya weh, aku tuh sebenarnya tadi malam nangis ya gara-gara itu, bukan gara-gara dia apain nama ibu-ibu tuh. Oh iya, Desi bilang, iya weh kami juga nengok. Apa segala macam. Rupanya karyawan-karyawan tuh nengok juga si sosok ini, Wak. Obrolan pagi itu pun melebar, Wak. Bukan cuma bahas si genderuwo kayang itu lagi, dan melebar kemana-mana. Mulai spill nih gangguan-gangguan aneh yang dialami sama mereka di situ. Ya weh, aku pernah dengar suara ketawa-ketawa juga, suara orang pokoknya gitu. Ya weh, aku pernah dengar suara langkah kaki, suara sendok jatuh waktu dicek nggak ada, kayak gitulah. Mereka langsung spill cerita lah kan. Nah nggak lama resto buka, kerja. Habis itu istirahatnya kan. Nah obrolan itu dilanjutkan di jam istirahat. Jadi kayak itulah di momen mereka semua tuh pada berbagi pengalaman horornya waktu lagi di resto itu. Nggak sempat memang mungkin di hari-hari biasa kan karena mereka ngelayanin tamu semua kan, Wak. Udah cerita juga nih di jam istirahat masih lanjut. Nah di waktu ini gantian si Adi yang cerita, Wak. Adi yang kemarin nengok penampakan Mbak Riri itu loh. Nah dia waktu itu bukan cerita aja, bukan cerita soal apa yang dialami sama Mbak Riri aja, tapi dia sempat nanya kayak tempat itu dulunya sebenarnya apa sih? Kok kayak sering ada aja yang ngegangguin kita. Nah Pak Anto lagi ada di situ, Wak. Akhirnya dia bilang, Mas, dari yang saya dengar sih, tanah ini tuh dulu lahan kosong. Dan sebelumnya banyak warga yang takut lewat sini, Mas, karena dari dulu lahan ini sudah angker. Barulah beberapa tahun dijadiinlah resto sama si Pak Anwar. Itu kenapa, Mas? Kita tuh jadi mungkin sering digangguin. Orang dari sananya tempatnya udah seram kok gitu. Ah masa sih Pak? Bapak tahu dari mana? Gitu kan ditanya anak-anak. Dari warga, Mas. Bapak kan sering ngobrol juga sama mereka waktu malam-malam. Pak Anto bilang lagi, sosok genderuwo yang kita semua lihat semalam itu sebenarnya tuh gak ada niat jahat loh. Dia tuh cuma mau nunjukin diri gara-gara dia kesal sama ibu-ibu tamu kemarin. Ibu-ibu tuh kan ngomong bentak-bentak bikin kerusuhan di sini ya kan. Pak Anto kan sering jaga malam di homestay itu kan, Wak. Dia pastilah udah beberapa kali ngalamin kejadian aneh di sana. Nah terus di situ Pak Anto juga nambahin, katanya di depan resto enak itu, Wak, seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan mirisnya, entah kebetulan apa kayak gimana ya, Wak ya, hampir semua korban kecelakaan di depan itu pasti meninggal di TKP, meninggal di tempat. Nah warga-warga di sana percaya kalau kecelakaan-kecelakaan di depan resto itu bukan cuma karena jalanan tuh gelap atau licin aja, tapi karena ada yang ganggu. Siapa yang ganggu? Itulah mereka-mereka yang katanya nggak suka tanah hidup aja dibangun resto tuh. Si owner resto nih, Pak Anwar juga pernah kok berkali-kali manggil orang pintar untuk mengusir si makhluk-makhluk yang ada di situ. Tapi hampir semua orang pintar yang dipanggil tuh udah nyerah, nggak sanggup mereka mengusir hantu-hantu di sana. Karena itu tadi mereka udah dianggap tinggal duluan di sana gitu. Ya kalian lah pergi, orang dari dulu kami di sini kok rumahnya gitu. Mungkin kayak gitulah pikiran si hantu-hantu nih kan. Nah setelah mendengar semuanya, dari situ Desi baru sadar kalau resto enak yang kelihatannya tenang di siang hari itu, nah dia ternyata juga nyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar tempat makan. Tempat itu kayak punya dunia lain yang dihuni sama makhluk halus yang nggak mau pergi dari sana tuh loh, Wak. Dan meskipun beberapa kali aku ngalamin kejadian mistis di sana, Desi tetap berangkat kerja dan tetap ngejalanin hari-hari kayak biasanya. Beberapa waktu kemudian juga Desi akhirnya menikah dan hamil anak pertama, Wak. Nah setelah melahirkan, Desi memutuskan untuk berhenti kerja dan fokus di rumah aja gitu. Tapi meskipun aku udah nggak kerja di sana, Nadia, kenangan tentang resto enak ini masih terus bisa aku ingat sampai saat ini. Jadi setiap kali juga aku lewat depan resto tuh masih sering merinding aku. Entah karena mungkin angin malam atau karena ada sosok-sosok yang masih ngeliatin aku diam-diam dari pohon di depan resto itu. Tapi apapun alasannya, yang jelas resto enak ini menjadi tempat yang tidak akan pernah Desi lupakan seumur hidupnya. Tempat ini tuh bukan cuma ngasih aku rezeki aja, Nadia, tapi juga ngasih aku memori menakutkan yang belum sepenuhnya hilang sampai sekarang katanya.
Oke Wak, jadi itu kisahnya. Gimana menurut kalian? Ada yang punya pengalaman yang sama seperti si Desi atau bahkan jauh lebih seram dan pengen berbagi kisahnya ke kami semua? Bisa langsung kirim aja kisahnya ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertakan judul kisahnya di subjek. Terus juga sertakan WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.